bahwa niat itu mempunyai kekuatan. Satu, memang dalam hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam kitab Arba'in Nawawi, itu hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu, sesungguhnya amal-amal, segala bentuk amal, binniyati itu tergantung pada niatnya. Makanya judul The Power of Niat. Memang niat itu mempunyai power. Power yang ketiga adalah apa? Faedahnya niat adalah menjadikan mental seseorang atau psikologi seseorang itu semakin tambah kuat. Jadi niat itu masih umum, Mas. Oh iya. Nanti kalau diniati baik, misalnya diniati karena Allah, misalnya ibadah itu bentuknya ibadah, itu namanya ikhlas. Oh iya, siap. Nanti ada niat yaitu apa yang tidak baik, misalnya contoh misalnya niat sholat tapi pengen dilihat orang, misalnya atau niat sedekah pengen dipuji orang, misalnya pengen viral, ya itu ya niat, cuman kan niatnya tidak lillahi ta'ala, maka tidak disebut ikhlas, nanti bisa disebut riya, takabur dan sebagainya. Sama-sama niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar audio dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan keridhaan Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memudahkan hidup kita di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar audio dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di program ngopi ngaji online perkara Islam, dan pada kesempatan kali ini tamu kita adalah beliau Ustadz Mukhlisin LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabaripun sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat nggih? Ya. Alhamdulillah jenengan sudah persorawuh untuk ngopi. Ini ngopi yang kesekian kalinya guys tadi. Nah, Ustadz, ini kita akan membahas tentang tema yang sebenarnya tema yang jarang dibahas tapi penting bagi seluruh aktivitas termasuk amaliyah ibadah kita, yaitu tentang kekuatan niat, the power of niat. Apalagi ini kan mau Ramadan, Ustadz. Bagaimana kita itu umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah. Ramadan bulan penuh berkah, maghfirah dan sebagainya. Nah itu kan perlu juga kita memperbarui atau mengerti tentang niat itu apa. Jangan sampai ibadah kita itu sia-sia karena niatnya salah. Nah, monggo Ustadz, kita akan mendengarkan atau mendengarkan jenengan menampaikan tentang niat. Dan nanti setelah niat kita akan tanya jawab tentang apa itu hubungannya dengan ibadah, Ustaz. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ini saya bisa membersamai kembali di yang mungkin ini yang beberapa kali ya sama Mas Anies. Ya, jadi mengenai tentang kita bahasnya adalah the power of niat, yaitu bahwa niat itu mempunyai kekuatan. Satu, memang dalam hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam kitab Arba'in Nawawi, itu hadis pertama, memang disengaja ditaruh di pertama karena menunjukkan betapa pentingnya itu niat, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar, bahwa beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu, sesungguhnya amal-amal, segala bentuk amal, binniyati itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in manawa, dan setiap orang itu tergantung niatnya. Di sini kita akan membahas hadis ini sampai ke
ya sampai ke nanti ya, yaitu tentang the power of niat. Jadi ini pentingnya niat. Segala amal, sesuatu amal ini kita itu bisa bisa dianggap sebagai sahih atau sah, atau bisa dianggap sebagai itu amal yang insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu syaratnya adalah dengan niatnya itu tadi, niat. Nah, dengan niatnya. Nah, makanya apapun ibadah itu di antara rukunnya pertama adalah pasti niatnya. Termasuk di antara wudhu, rukun pertama adalah niat. Sholat pertama adalah niat. Karena segala ibadah amal-amal itu semuanya adalah bisa dianggap sah. Satu ya, bisa dianggap sah adalah satu dengan niat itu sendiri. Nah, niat ini Mas ya, niat itu mempunyai manfaat banyak. Satu, yaitu melepaskan diri. Kopinya datang Ustaz. Iya. Allah. Satu, membedakan kebiasaan, yaitu membedakan kebiasaan dengan ibadah. Oke. Nah, itu satu faedahnya niat. Contoh misalnya, orang itu makan itu biasa, sehari pasti ya 3 kali normalnya, atau 2 kali, atau bahkan bisa 4 kali. Cuman makan ini kan kita setiap hari biasa saja. Kalau nggak makan ya pasti lapar, bahkan berbahaya. Cuman makan ini bisa bernilai ibadah jika diniati. Oh, berarti makan nggak hanya sekedar makan ya? Ya, nggak hanya sekedar makan terus kenyang. Nah, tapi apa jika diniati nanti setelah saya makan kenyang agar semangat ibadah lagi, agar bisa melakukan aktivitas kebaikan-kebaikan. Jadi nilainya itu 2 tadi ya? Itu makannya itu bukan hanya mengenyangkan, tapi bernilai ibadah. Juga ada manfaat untuk dunia juga akhirat. Ya. Jadi itu perbedaan niat. Yang pertama adalah apa? Faedahnya niat adalah menjadikan kebiasaan menjadi ibadah. Iya. Nah, contoh lagi misalnya orang itu mandi saja, mandi. Normalnya orang Indonesia mandi normalnya adalah 2 kali minimal dalam sehari. Nah, mandi ini jika diniatkan sebagai apa? Dalam Islam itu kan sangat dianjurkan untuk bersih. Nah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Atau an-nadzafatu minal iman, itu tulisan yang biasanya ditempelkan dan sebagainya ya. Itu sama, mandi itu adalah rutinitas biasa. Aktivitas biasa, rutinitas yang keseharian orang Indonesia akan dilakukan. Cuman bisa mandi ini yang menjadi rutinitas biasa, bernilai ibadah asalkan diniati. Ya, mau berjamaah berarti kesunahan mandi-mandi yang seperti itu. Nah, bahkan mandi kalau misalnya dalam kitab Abu Suja itu kan al-aghsal al-masnunah sab'ata asyar sampai 17. Apa itu? 17 mandi-mandi yang disunahkan. Oh, itu yang disebutkan dalam Abi Suja saja, belum mungkin di syarahnya atau di hasiahnya dan sebagainya. Yaitu apa? Mandi, mau sholat Jumat, mandi. Intinya adalah apa? Ada memang mandi itu adalah menjadi nilai ibadah. Tapi syaratnya itu tadi, syaratnya harus ada niat. Selain untuk membersihkan diri juga ada nilai pahalanya di situ. Jadi satu faedahnya niat adalah menjadikan rutinitas seseorang yang biasa menjadi luar biasa, menjadi ibadah. Yang kedua, faedahnya niat itu adalah tamyizu maratibil ibadah, yaitu meningkatkan atau membedakan martabat atau tingkatan ibadah itu sendiri. Contoh misalnya ya, kita sama-sama sholat 2 rakaat, Mas. 2 rakaat ini bisa kalau qobliyah atau ba'diyah, sunnah namanya. Atau mungkin sunnah biasa, sunnah setelah wudhu disunahkan 2 rakaat atau tahiyatul masjid. Sama juga dengan 2 rakaat yang sholat subuh. Nah, dari ini yang membedakan adalah apa? Sama-sama 2 rakaat, yang membedakan adalah niatnya. Betul, iya. Dan ini juga nanti yang akan menghasilkan pahala berbeda-beda. Kalau pahala sunnah biasa misalnya ya tingkatannya yang biasa, nanti sunnah ab'ad, qobliyah, ba'diyah ya lebih naik lagi. Nanti sunnah atau wajib yang subuh itu juga akan naik lagi.
Termasuk sholat malam juga kalau niatnya kan beda juga Nah, tadi ya. kalau niatnya beda-beda. Nah, inilah yang faedahnya niat, yaitu apa? Membedakan levelnya ibadah itu sendiri. Nilainya itu punya Ya, beda nilainya masing-masing ya. itu akhirnya yang dihasilkan oleh dia dari pahalanya itu juga berbeda. Oke. Nah, perbedaan itu adalah apa? Bergantung pada niatnya. Ya, siap. Nah, bergantung pada niatnya. Sama misalnya ya, contoh dalam hal kita bersedekah. Sama-sama memberi orang, memberi orang. Ya. Satunya bisa disebut infak, satunya bisa disebut hadiah. Nah, bisa juga disebut sebagai zakat. Oh iya, iya. Nah, Sama-sama memberi. Iya. Apa yang membedakan itu semua? Sehingga yang satu mendapatkan pahala wajib, yang satu mendapatkan pahala sunnah, ya. yang satu bahkan nggak mendapatkan pahala. Yaitu apa? Yang membedakan adalah niat itu Niatnya. sendiri. Makanya judul The Power of Niat. Memang niat itu mempunyai power. Nah, power. Power yang ketiga adalah apa? Faedahnya niat adalah menjadikan mental seseorang atau psikologi seseorang itu semakin tambah kuat. Semakin tambah kuat. Cuman kita nanti juga akan mungkin membahas ya, Mas ya. Yaitu apa? Niat itu kan belum sampai apakah niatnya baik atau jelek itu kan masih umum. Iya, iya. Maka kita harus membedakan. Kalau niatnya baik karena Allah Subhanahu wa taala itu disebut sebagai ikhlas. Oh, iya, Jadi antara niat dan ikhlas itu niat masih umum. Oh, niat masih umum. Niat kan bisa orang niat ya, misalnya niat ke masjid. Bukan kok untuk sholat juga bisa kan, untuk dagang misalnya kayak untuk kelencer atau masuk ke MAJT, niatnya bukan ibadah misalnya. Untuk niatnya, apa? Majelis taklim kan ya? Iya juga bisa. Atau untuk kelencer atau untuk melihat pemandangan atau sore-sore itu banyak itu yang masuk ke MAJT untuk jogging, lari pagi. Nah, kayak gitu. Itu kan sama niat juga, namanya juga niat. Jadi niat tapi nilainya itu, beda. Ya, maksudnya jadi niat itu masih umum, Mas. Oh, iya, iya. Nanti kalau diniati baik misalnya, diniati karena Allah, misalnya ibadah itu bentuknya ibadah, itu namanya ikhlas. Oh, iya, siap. Nanti ada niat yaitu apa yang tidak baik misalnya. Contoh misalnya niat sholat tapi pengen dilihat orang misalnya ya. Atau niat sedekah pengen dipuji orang misalnya. Pengen viral. Ya, itu ya niat. Cuman kan niatnya tidak lillahi ta'ala. Maka tidak disebut ikhlas. Nanti bisa disebut riya, takabur dan sebagainya. Sama-sama niat. Sama-sama niat. Jadi niat ini masih umum. Masih umum. Nah, secara maka apa definisi niat ya kalau dalam kitab Safinatun Najah itu kan ada ya qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Qasdus syai' menyengaja sesuatu. Jadi ada kerentek sesuatu itu sudah disebut niat. Walaupun tidak diucapkan, Ustaz. Memang niat itu tempatnya dalam hati. Kalau ada yang menyampaikan di lisan itu iya, itu hukumnya sunnah. Ini kita perlu memperjelas ya bahwa niat itu adalah wa mahalluhu al-qalbu. Tempatnya niat itu ada di dalam hati. Contoh misalnya dalam hal kita ibadah, wudu misalnya. Nawaitul wudu alirafil itu hukumnya sunnah kalau kita mengucapkan. Oh, kalau melisankan sunnah. Sunnah. Cuman yang wajib adalah saat kita membasuh muka itu langsung dalam hati mengucapkan nawaitul wudu. Itu yang wajib. Termasuk sholat itu kan ya? Termasuk sholat. Kalau usolli fardhul maghribi itu hukumnya sunnah. Kalau Allahu Akbar dalam hati sambil kerentek usolli fardhul maghribi ini hukumnya wajib. Oh, malah wajib nih ya? Iya. Jadi niat itu tempatnya ada di dalam hati. Mungkin ini banyak orang yang yang penting kan saya sudah melafalkan. Nah, itu juga kita memang karena pembahasannya niat juga kita perlu meluruskan itu juga. Yaitu tempatnya di dalam hati. Nah, ini satu adalah definisi niat itu sendiri tadi ya, yaitu qasdus syai', menyengaja sesuatu atau kerentek terhadap sesuatu, itu namanya niat. Terus yang berikutnya tadi kita juga menyebutkan faedahnya niat yaitu apa? Yaitu menjadikan mental atau psikologi seseorang menjadi tambah semangat. Tambah kuat itu ya? Tambah kuat, tambah semangat. Jika memang niatnya entah baik atau jelek. Contoh misal ya Mas, ada orang datang sama-sama, niatnya lillahi ta'ala. Karena dia seorang yang mukhlis, pastinya karena niatnya hanya karena Allah. Nggak dapat snack misalnya, pengajian nggak dapat snack misalnya. Ya tetap ikhlas saja. Tetap fan-fan ini ya, aja. ya, santai saja itu ya. Iya. Fan-fan saja. Nggak terganggu kan? Nggak ada apa-apa. Cuman sama dia datang ke majelis,
niatnya adalah karena makanannya enak. Karena snacknya itu ya. Snacknya enak. Loh, itu sama-sama niat, Ya. sama-sama hadir juga. Cuman kan agak salah niat. Karena bukan karena Allah tadi ya. Ya, kalau dalam hal ibadah, mungkin kan bisa misalnya dalam hal kerja ya niatnya kerja. Nah itu, cuman ini kan niat bisa menjadi power, yaitu tambah semangatnya tadi. Contoh misalnya ada orang bekerja ini Mas, kerja ya. Kalau kerja niatnya hanya mencari uang misalnya, atau mencari gaji misalnya, maka ada kemungkinannya nanti kalau gajinya tidak sesuai ekspektasi di bulan ini akan lebih banyak kecewanya. Iya. Nah, maka apa? Agar biar lebih tidak kecewa, dia kerja itu diniatkan ibadah. Oke, ini sepakat saya Ustaz. Diniatkan karena mencari nafkah, karena mencari mungkin sudah punya keluarga, sudah punya anak. Sehingga apa? Sehingga yang akan dihasilkan nanti, ya itulah memang untuk keluarga. Sehingga untuk menafkahi keluarga. Iya, sehingga ketika ada apa-apa di tengah-tengah itu dia tidak begitu kecewa. Jadi tetap ini ya konsisten dengan apa yang dia lakukan itu ya, Ustaz. Walaupun tadi mungkin ada penghasilan yang berkurang itu ya. Nah, misalnya ada penghasilan yang berkurang, ada apa, tidak akan kecewa, tidak begitu kecewa. Itu kalau memang niatnya itu disertai dengan ikhlas. Kalau misalnya hanya tidak ikhlas, misalnya hanya mencari atau hanya aktivitas biasa saja atau mengisi kesibukan saja atau mengharap dari manusia, niat datang misalnya mengharap misalnya datang ke majelis, kenapa? Karena yang Pak Ustadznya bagi-bagi uang misalnya ya. Misalnya. Atau nanti mungkin ada sholat raweh, nanti di sholat itu ada bagi-bagi uang gitu kan. Ya misalnya. Nah, maka akan rentan kecewa. Akan rentan kecewa. Yaitu apa? Di saat nggak dapat, di saat nggak dipanggil, di saat sudah menampakkan wajahnya ternyata nggak terpilih dan sebagainya. Nah, maka inilah di antara kekuatan niat. Lebih-lebih kalau memang niatnya itu dibarengi dengan keikhlasan. Berarti benar-benar ini the power niat itu penting sekali ya. The power of niat itu satu tadi bahwa ini sebagai penentu amal ibadah. Diterima dan tidaknya itu adalah bergantung pada niatnya. Tidak orang mandi biasa atau makan biasa atau apa biasa. Bahkan sholat tanpa niat nggak jadi apa-apa. Hanya gerakan biasa saja. Termasuk dalam puasa misalnya. Puasa ya. Makanya dalam hadis ada Rasulullah SAW bersabda, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Banyak orang yang puasa yang puasanya itu hanya dapat rasa lapar dan haus saja. Bisa saja karena salah niat, bisa saja karena atau mungkin nggak niat malah nggak sah ya. Nggak niat puasa kan berarti kan hanya dapat rasa lapar dan haus. Atau mungkin salah niat dan sebagainya. Itu sindiran bagi orang-orang yang tadi ya mungkin bermasalah dengan niatnya itu ya. Ya, itu satu. Yang kedua, bisa saja niatnya betul puasa, cuman kan di tengah-tengah mungkin tidak menjaga mulutnya, ucapannya dan sebagainya sehingga tidak menghasilkan pahala. Ya itu juga. Cuman power niatnya ini sangat penting dalam hal kaitannya dengan ibadah. Jadi ada mungkin 3 sampai 4 poin tentang faedahnya niat itu sendiri. Dan kita juga tadi sudah menerangkan tentang definisi daripada niat itu sendiri. Secara umum tadi ya, qasdus syai', menyengaja sesuatu. Itu dalam hati kan? Dalam hati. Kalau dalam hal ibadah dan yang lain-lain, muqtarinan bi fi'lihi, dengan disertai dengan menjalankan hal tersebut. Misalnya mau sholat berarti awal gerakan sholat takbir. Itu niat. Itu berarti niatnya itu bebarengan dengan gerakannya? Bebarengan dengan gerakannya. Misalnya kalau mau kerja berarti kan sudah di atas motor, sudah mau bismillah, niat mencari rezeki. Itu namanya niat sekaligus muqtarinan bi fi'li. Kalau sebelum bergerak, sebelum misalkan sebelum bekerja itu? Kalau sebelum bergerak itu dalam Islam disebut dengan amani atau amali. Yaitu apa? Hanya wacana dan angen-angen. Atau ada halusinasi. Yang menyampaikan azam itu gimana, Tat? Nah, kalau azam sudah hampir sudah kuat, niatan kuat. Kalau cuman nanti malam saya mau, itu hanya baru berhalu atau apa? Artinya belum sampai ke niat, belum sampai ke tujuan ya. Belum sampai ke. Berarti itu belum disebut niat. Belum. Itu hanya angan-angan ya. Azam itu kalau kuat.
Kalau nggak kuat ya namanya hanya halusinasi atau ilustrasi. Wacana saja. Wacana. Kalau azam kan insya Allah itu azam. Cuman kan nanti pas berangkat niat, nah itu namanya niat. Oke, berarti kalau belum berangkat, belum bergerak itu belum disebut niat gitu ya? Ya, belum disebut niat. Jadi niat itu sekaligus melakukan sesuatu hal tersebut. Pertama kali melakukan. Sesuai dengan amalannya masing-masing ya. Jadi kalau kita tarik tadi ya, niat itu ada di tengah. Ke belakang azam. Oke. Ke belakangnya mungkin waham atau hanya baru wacana. Wacana, oke. Terus niat bisa mencabang. Ke kanan itu ikhlas. Oke. Ke kiri bisa riya, takabur dan yang lain-lain. Berarti ini waham, azam, niat. Nah itu nanti setelah ini itu mencabang. Bisa ikhlas atau riya atau apapun itu ya yang dikatakan tadi itu ya. Oke. Nah Ustadz ini menarik ini. Niat itu sebenarnya banyak yang perlu kita pahami nggih. Karena kan kita setiap apapun harus ada niat biar nanti misalkan ibadah itu sah atau amaliah kita itu bisa diterima kan begitu. Lah di dalam Islam kan ada banyak doa-doa Ustadz. Ya. Oh doa mau masuk kamar mandi, doa mau tidur dan lain sebagainya. Itu apakah bagian dari niat atau gimana Ustadz? Iya. Jadi doa itu kan doa ya. Doa sama niatnya. Jadi kalau niat itu kan dari awal ya. Kadang-kadang doa itu kan secara umum Mas. Contoh misalnya orang masuk kamar mandi, keluarnya kan nanti juga doa, disilakan berdoa. Jadi kalau kita anggap sebagai niat ya tidak. Contoh misal orang mau bekerja. Nah, niat dari awal adalah bismillah terus saya niat mencari. Nah, di tengah-tengahnya nanti kan ada sesi-sesi doa, yaitu apa? Biar selamat, biar apa. Jadi sehingga belum disebut sebagai doa itu hanya biar apa ya? Hanya apa yang saya lakukan agar ini berhasil, agar ini lancar. Nah itu. Jadi perbedaan antara niat sama doa itu seperti itu. Jadi kalau doa ya pas di saat dia melakukan agar diberi kelancaran, agar diberi keberkahan, agar diberi kemudahan. Jadi tidak sampai kepada dikatakan niat. Itu hanya minta agar Allah memudahkan. Jadi kalau niat ya masih tetap sebelumnya, sebelum daripada doa. Berniat baru doa. Habis niat baru doa. Doa agar dikasih kelancaran, dikasih rezeki banyak, dikasih dan sebagainya. Artinya itu beda dengan niat saja ya? Nah, beda dengan niat. Kalau ini ada kan niat misalkan niat sholat kan ada, terus niat wudhu atau tadi niat menjalankan ibadah puasa itu kan ada lafadznya tadi ya. Itu kan juga wajib ya. Lah ini bedanya gimana Tad? Antara niat yang wajib yang tidak wajib itu bagaimana? Jadi secara sigot yang atau kata-kata niat yang sudah kita hafalkan, yang kita sudah rutinitaskan, itu secara adalah disusun oleh para ulama untuk memudahkan kita. Paling tidak itu menjadi minimal. Misalnya kalau kita cari hadisnya ya, niat wudhu nawaitul wudhu ali rafil hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Kalau kita cari hadisnya secara teksnya yang memuat niat itu nggak dapat. Oh malah nggak ada. Nah, contoh misalnya usolli fardhul asri arba'a rakaatin mustaqbil qiblati adan. Kalau kita cari teksnya hadis yang persis dengan ini malah nggak ada. Oh malah nggak ada. Itu adalah disusun dari apa? Dari yang fardu sama yang sunnah-sunnah. Sehingga terus disusun dari satu kata terus menjadi agar kita mana yang sah dan tidak sah. Contoh misal dalam niat sholat kita kan secara teks redaksi yang komplit usolli fardhul isya'i misalnya. Terus tambah arba rakaatin mustaqbilal kiblati adaan terus tambah makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Nah, yang wajib itu apa? Yang wajib itu hanya 3. Usolli, fardhon sama asri. Sama isya'i kalau isya ya, usolli, fardhol, isya'i. Terus yang wajib lagi makmuman atau imaman itu tok. Itu yang wajib. Itu yang wajib. Adapun arba rakaatin sunnah. Mustaqbil kiblati sunnah. Adaan juga sunnah, makmuman terus lillahi ta'ala juga sunnah. Kalau misalkan Ustaz, saya sholat, hanya tadi niatnya di dalam hati cuma tadi 4 poin aja itu? Iya, itu memang boleh? Itu menjadi minimalnya dan itu menjadi sah dan tidaknya di situ toh. Kalau dalam bahasa Safinah bukan itu, bahasanya adalah at-ta'yin wal fardiyah. Jadi hanya
Takyin, cara menentukannya itu gimana? Wal fardiyah, cara menyebutkan fardunya itu gimana? Terus makmuman atau imaman. Jadi tidak dikasih redaksi yang ini loh. Nah, cuman itu kan dimudahkan oleh para ulama. Nah, ini loh cara mensigotkan. Kalau kamu tidak tahu caranya niat, minimal dengan mengucapkan ini itu sudah sah. Dan sah, bahkan sampai bukan hanya sah, tapi sampai pada sunnah-sunnahnya gitu juga. Contoh misalnya tadi ya, usolli fardul isya itu yang wajib. Oke. Usolli, terus fardiyah sama at-ta'yin, isya. Makmuman atau imaman. Nah, yang lain itu adalah sunnah. Nah, susunan yang seperti ini, kenapa kok kita bisa sampai menghafal dan sebagainya? Paling tidak kalau kita nggak tahu caranya atau apa, kita kerentek itu tuh sudah otomatis sah. Kalau ini Ustaz, puasa Ustaz, kan ini kan mau puasa ini, biar niatnya itu enggak kita benar loh mestinya. Usolli niat puasa itu bahwa itu sama perbedaan niat puasa dengan ibadah yang lainnya. Kalau ibadah yang lainnya tadi muktarinan bi fi'lihi, berbarengan dengan menjalankan. Untuk wudhu saat masuk muka, sholat saat takbir, dan sebagainya. Cuman kalau puasa itu beda, wajib at-tabitu, wajib memalamkan. Jadi niat itu di malam hari sebelum menjalankan puasa. Kapan mulainya niat? Dari maghrib sampai fajar subuh, sampai subuh. Jadi wajib nawaitu shoma ghadin anada itu. Nah, jadi kok misalnya kok orang lupa niat, nggak jadi puasanya. Oh, puasanya malah batal. Contoh misalnya ya, tidur malam maghrib belum niat. Isya biasanya niatnya saat dituntun sama imam taraweh misalnya. Terus dia ketiduran sampai belum niat. Nah, maka kan nggak jadi puasa. Nggak jadi puasa karena syaratnya kalau dalam niat puasa itu perbedaannya adalah at-tabitu, memalamkan niat. Waktunya dari maghrib sampai subuh. Fajar shodiq. Iya, jadi sampai fajar shodiq, sampai subuh itu tadi. Nah, itu perbedaannya. Kalau amal yang lain itu saat memulai. Saat memulai. Cuman kalau puasa itu beda sendiri, itu at-tabiyat. Dan ini khusus fardu. Kalau puasa sunnah boleh. Misal puasa sunnah ya. Senin dan Kamis. Habis subuh baru bangun. Terus enggak mengkonsumsi sesuatu, enggak makan, enggak minum. Sampai di jam 8 misalnya. Saya belum makan, belum apa. Ya sudah, saya niati puasa hari Senin. Oh, itu boleh, Ustaz? Boleh. Jadi kalau sunnah itu tidak harus tabiat. Silakan sampai jam 10 pagi. Batasnya sampai kapan? Sampai duhur. Oh, sampai duhur batasnya. Sampai zawalu syamsi. Jadi kalau misalnya jam 10, saya belum, asalkan syaratnya satu, belum mengkonsumsi sesuatu. Nek bangun tidur, wis minum. Nah, ya itu namanya beda lagi. Mau diniati puasa itu bukan puasa, yaitu hanya diet gitu. Hanya diet saja, gitu betul. Saja. Jadi itulah perbedaan niat puasa sama amalan yang lainnya. Nah, sekarang ini, saya pengen tahu juga, kan niat puasa itu kan katanya harus dilafadzkan kan? Enggak apakah juga sama dengan di dalam hati atau beda? Tapi sebelum dijawab kita akan iklan yang mulai dulu. Berdiri megah di bagian tengah Pulau Jawa, inilah Masjid Agung Jawa Tengah. Tak sekedar menjadi tempat ibadah, namun juga destinasi religi yang asyik, bersejarah dan mendunia. Perpaduan budaya dari berbagai penjuru dunia seperti pada kubah Masjid ala Timur Tengah, minaret khas Semenanjung Balkan serta sentuhan arsitektur Jawa semakin menambah keindahannya. 6 buah payung raksasa, gerbang Al-Qanatir khas Kolosium Roma, serta area manasik dengan replika Ka'bahnya menambah kemegahan setiap sudut Masjid Agung Jawa Tengah. Menjulang setinggi 99 meter, puncak Menara Al-Husna menyajikan panorama kota Semarang yang menakjubkan. Tak lupa, museum yang semakin menambah wawasan kita tentang perkembangan Islam di Jawa Tengah. Nikmati keseruan wisata pemancingan dan agrowisata dengan kebun kurma, melon, ubi, dan bawang merah.
tak perlu khawatir mencari penginapan. Hotel Geraha Agung siap melayani para pengunjung yang ingin beristirahat. Tersedia pusat olah-olah yang menyediakan berbagai souvenir dan kuliner khas kota Semarang. Mari nikmati wisata keluarga yang asyik dan seru di Masjid Agung, Jawa Tengah. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar RDI dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Ustadz Mukhlisin. Nah, Ustadz, kita bahas tentang the power of niat, pentingnya niat bagi seluruh aktivitas kita kan begitu. Tadi sebelum iklan saya menanyakan tentang kenapa kok bulan Ramadan itu kan identik dengan niat yang di malam hari. Ya. Kemudian dilafatkan, makanya habis tarawih itu kadang Pak Imam juga melafatkan bareng-bareng dengan jamaah. Itu apakah juga wajib dilafatkan, Ustaz, atau cukup dalam hati? Jadi memang perlu ini adanya edukasi, edukasi secara fikih ya, edukasi secara fikih bahwa niat itu tempatnya ada di dalam hati. Oke. Jadi adapun imam misalnya menuntun, itu sifatnya adalah memang adanya hanya di Indonesia, Mas. Oh, adanya hanya di Indonesia. Di luar malah nggak ada. Di Yaman, di Mesir, nggak terdapat yang sebagaimana yang kita temukan di Indonesia. Nah, tujuannya adalah apa? Ini memang sudah menjadi tradisi. Tujuannya adalah kita mengingatkan bahwa jangan sampai kita lupa niat untuk besok. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i ini, Mas, ya. Kalau membahas tentang hal itu, dalam mazhab Syafi'i itu kita puasa itu harus setiap hari niat. Oke. Jadi misalnya besok puasa, malam ini kita harus niat. Setiap hari niat terus. Ya. Beda sama mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki itu apa? Dari awal Ramadan kita niat untuk 30 hari. Nah, nanti setiap malam nggak perlu niat. Oh, sudah diwakili tadi. Pas di awal. Saya niat sebulan ini puasa Ramadan wajib. Misalnya ya. Itu setiap hari nggak perlu niat nawaitu apa? Shaumah ghadi. Itu tadi imam itu mazhab Maliki. Sehingga para ulama misalnya dalam kitab Fathul Mu'in dan yang lain-lain itu menganjurkan di awal Ramadan kalau bisa itu adalah apa? Mengamalkan mazhabnya Maliki dulu. Jadi puasanya niatnya itu satu bulan penuh. Oke. Nawaitu shauma hadzal syahri atau saya berniat puasa sebulan ini puasa Ramadan karena wajib lillahi ta'ala. Biar apa? Agar mengantisipasi kalau pas ndelalah setiap malamnya lupa atau kadang enggak tarawih. Oh, dia mengandalkan niat puasa pas saat tarawih, saat dituntun imam. Terus malam itu dia pas lagi di mall misalnya atau lagi nyari baju baru. Telat ya. Sehingga enggak tarawih misalnya. Terus kan akhirnya enggak niat juga. Nah, besoknya itu kan puasa loh. Apalagi ini, Ustaz, kan kadang Ramadan akhir kan jamaahnya maju itu kan. Pada gitu. ke mall atau kemana itu. Nah, itu kan makanya antisipasi itu. Nah, kita perlu mengedukasi yang pertama adalah bahwa niat itu tempatnya ada di dalam hati. Oke. Adapun kita melafalkan nawaitu shaumah ghadin anadai itu adalah hukumnya sunnah. Yang wajib kita setelah dituntun oleh imam kita harus kerentek. Besok saya puasa fardu wajib puasa Ramadan. Itu bahasa Indonesianya atau artinya contoh saya ini, Ustaz. Kan tadi enggak tarawih lah atau tarawih sendiri kan. Artinya kan enggak jamaah. Terus sampai sahur. Enggak melafatkan tapi dalam hati sudah ada niat. Itu sudah cukup. Nah, kadang ada yang bertanya lagi. Padahal dia kan sahur, Ustaz, tapi kan enggak melafalkan niat. Kan ada ya? Iya. Nah, maka apakah itu sudah mencukupi sebagai niat? Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i belum mencukupi. Oh, belum mencukupi. Kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah mencukupi. Karena sahur itu menunjukkan komitmen dia besok mau puasa. Ya, memang dia tuh komitmen untuk puasa ya. Contoh kayak misalnya kalau dalam bahasan yang terkenal di mazhab Imam Abu Hanifah itu rujuk saat tolak pertama. Jadi ada seorang suami mentalak istrinya. Setelah itu belum pisah rumah, masih dalam satu rumah. Nah, karena yang namanya godaan ya berdua, walaupun sudah ditolak, tahu-tahu berkumpul. Nah, tanpa ada ucapan, saya mau merujuk kembali yang kan sudah talak tadi ya. Nah,
itu kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah sudah disebut rujuk. Oh. Jadi perkumpulannya itu sudah disebut rujuk tanpa ada komitmen atau ucapan atau kerentengan dan sebagainya. Nah, kalau misalnya sahur misalnya tanpa niat, nah kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah sudah disebut sebagai niat besok puasa. Nah, masalahnya yang nggak sahur juga. Iya, ada yang sahur juga. Nggak terawih, nggak sahur, jablas. Makanya kalau yang tentang niat itu ini khususnya puasa ya, itu khususnya besok ini ya yang kita mau puasa. Tanggal 1 kita harus ingat dalam mazhab Imam Malik, dalam mazhab Maliki. Berarti niatnya itu niat 1 bulan. 1 bulan penuh gitu ya. Nah, adapun setiap malam niat itu mengamalkan mazhab Imam Syafi'i. Nah, gitu. Jadi sehingga misalnya kelupaan apa kita masih tetap sah dengan menggunakan mazhabnya Imam Malik. Itu yang kaitannya niat dengan puasa. Oke. Nah, Ustadz, kita kembali lagi ke yang luas ya. Puasa niat sudah kita tahulah, nanti biar teman-teman di rumah atau dimanapun itu enggak lupa niatnya kan begitu. Kan ibadah kan kalau dalam Islam ada istilah ibadah mahdhoh ghairu mahdhoh. Ibadah mahdhoh ibadah yang wajib kayak sholat, puasa, zakat dan sebagainya itu kan. Itu kan pasti ada niatnya kan begitu. Tadi sudah disampaikan dengan ghairu mahdhoh termasuk muamalah kan ya. Bekerja, kemudian berorganisasi, kemudian kerja sosial kan begitu kan. Nah itu apakah juga butuh niat yang tadi biar ada sah atau diterima amalnya itu? Iya. Jadi kalau ibadah itu sifatnya penentuan diterima dan tidaknya dengan niat. Oke. Terus kalau berjiwa sosial ya, seperti halnya organisasi dan sebagainya, itu sebenarnya sama. Kalau pengen mendapatkan pahala dan sebagainya, ya kita larikan ke kanan. Ke kanan itu kita katakan tadi ya, lillahi ta'ala dan sebagainya. Jadi ikhlas itu ada beberapa tingkatan, Mas. Kalau ikhlas ya, kalau kita mengaitkan niat, terus kalau kita niatnya ke kanan, berarti kita ikhlas. Itu ada tingkatan lagi? Ada seberapa atau maksudnya definisi dari ikhlas itu. Satu misalnya lillahi ta'ala, full karena Allah. Kadang-kadang ada orang yang full karena Allah nanti jadi bosen. Bisa aja toh. Misalnya karena nggak ada motif-motif yang lain atau nggak ada niatan yang lain sehingga akhirnya bosen. Ya, bisa aja bosen. Ada titik jenuh gitu tadi ya. Terus yang kedua karena pengen surga dan dijauhkan dari neraka. Tingkatan kedua itu. Itu masih disebut sebagai ikhlas. Itu tetap ikhlas cuman tingkatan yang kedua. Ya, tingkatan yang kedua. Ada tingkatan yang ketiga yaitu apa? Yaitu pengen ada sesuatu yang kembali ke diri dia. Misalnya organisasi atau sholat misalnya, atau yang paling jelas lah baca waqiah misalnya. Nah, ada harapan agar rezekinya dilancarkan. Nah, itu baca misalnya ya, amalan biar kelihatan ini dan sebagainya. Atau sholat tahajud, sholat hajat, biar tujuannya apa? Agar ada biarnya ini loh. Agar jodohnya itu bisa mendekat. Misalnya seperti itu. Itu namanya juga tetap ikhlas. Itu ikhlas. Tetap ikhlas. Cuman di tingkatan levelnya ketiga tadi. Ya, ini tingkatan terakhir ini. Terakhir. Kalau yang di bawahnya lagi sudah ngiri. Contoh ngiri itu organisasi biar dapat jodoh misalnya ya. Biar terkenal dapat jodoh dan sebagainya. Hingga pas nggak dapat jodoh kecewa. Nggak terkenal kecewa. Misalnya kalau zaman sekarang zaman digital yang agak mudah agak mencontohkan agak mudah. Ada orang membuat konten. Temennya pas membuat konten itu kan likes-nya dan viewernya banyak misalnya. Nah, terus dia akhirnya karena sama pengen seperti itu, pengen kayaknya saya membuat konten juga kemungkinan nanti akan viral dan terkenal misalnya. Nah, kalau niatnya mencari viralnya saja, maka akan gampang kecewa, Mas. Gampang kecewa. Maka kalau niatnya yang penting saya bermanfaat, ini dengan media saya, nah diikhlaskan, dianukan, nanti akan nggak gampang kecewa. Artinya tetap konsisten tuh ya tadi. Nah, inilah yang dinamakan the power of niat. Nah, jadi niat ya bisa dua, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Tergantung kitanya kan gitu ya. Tergantung kitanya. Contoh misalnya tadi kayak kerja, berangkatnya jam 7 harusnya ya. Dia 6:30 sudah berangkat. Nah, kenapa 6:30 berangkat? Agar
dilihat pimpinan, nah, misalnya kan. Iya. Cari Ada muka lah ya. cari muka dan sebagainya. Loh itu kan juga sama niat. Berangkat gasi, berangkat terus pagi biar ini. Nah, apa yang menjadi perbedaan? Apa? Kalau memang tadi ya, kalau memang karena Allah dan Dia kuat, lillahi ta'ala ikhlas, maka tidak akan gampang kecewa. Oh, jadi Walaupun kadang-kadang diterjang apa, Iya. dicaci maki apa, diloroi wong loh, tumben isu-isu dan sebagainya. artinya walaupun tadi ya banyak cobaan, banyak ujian, Banyak ujian atau banyak cacian atau banyak apa, itu tetap kokoh di situ. Itulah the power of niat yang sesungguhnya, ikhlas. yang ikhlas. Artinya cirinya tuh bisa dilihat ketika dia tuh banyak ujian, banyak cacian, banyak hal yang tidak enak lah di hati ya. Iya. Tapi dia tetap menjalankan. Enak tidak enak, kalau memang niatnya itu baik, maka akan tetap lanjut, tetap berjalan, tetap kekeh, tetap kokoh. Iya. Cuman kalau yang ke kiri, misalnya tadi niatnya dalam hal kerja tadi ya, misalnya niatnya cari muka, biar dianggap sregep, biar rajin atau biar naik pangkat, biar naik jabatan dan sebagainya. Atau tadi misalnya pas ngonten atau apa, Biar viral. Kalau nggak diniati lillahi ta'ala, akhirnya diniati yang lain, itu akan gampang kecewa. Iya. Hanya ada yang komen sensi saja, cari muka misalnya, itu langsung sakit hati dan sebagainya. Besoknya nggak ngonten lagi dan sebagainya. Nah, inilah sama-sama niat, cuman ada powernya, yaitu saat memang dia itu benar-benar ikhlas. Nah, dan itu memang juga di nas di Al-Quran, Mas. Kalau iblis itu setelah turun dari surga, setelah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis mengatakan, berizin kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya akan menggoda semua makhluk kamu. Siapa yang nggak bisa digoda? La ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Akan kami goda semuanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba Engkau yang ikhlas ya Allah. Itu yang sulit digoda. Tetap tadi, walaupun dikecewain sama iblis misalnya ya, yang berperan iblis misalnya, dikecewain, dicaci orang lewat orang, di apa, itu karena lillahi ta'ala nggak ada apa-apa, tetap lurus, tetap lurus. Bisa saja orang ke kiri juga tetap lurus juga bisa. Cuman kan tadi karena mengharap manusia, niatnya pujian manusia maka akan lebih dominan banyak, yaitu tadi motong, kecewa dan sebagainya. Tapi kalau memang karena lillahi ta'ala, kebanyakan itu bukan kebanyakan, hampir mayoritas kalau memang sudah benar-benar ikhlas itu misalnya pengajian sampai hujan pun nggak bubar ya, Mas. Iya betul. Karena memang jiwanya sudah nyambung, sudah ikhlas itu ya. Sudah nyambung sama nikmat dengan makhluk qiyam misalnya. Iya. Kalau yang ke kiri kadang datang ke majelis belum sampai sudah belok. Kan gitu kan ya? Iya, itu di antara contoh. Jadi umum dalam dunia kerja pun seperti itu, dalam dunia digital konten pun seperti itu. Lah ini Tat, biar niatnya itu bisa berbuah ikhlas Tat. Itu bagaimana Ustaz? Kan ada tip atau ada langkah-langkah dari jenengan mungkin? Ya. Jadi kita tadi mengatakan bahwa niat itu kalau kita belokkan ke kanan jadi ikhlas, kalau kita belokkan ke kiri jadi ya bisa ria, disebut ria atau sombong, atau pamer dan yang lain-lain. Nah, bagaimana agar niat itu satu tadi berbuah pahala dengan niat, sudah cukup itu. Ibadah bisa berbuah pahala dengan niat. Cuman kalau kita belokkan ke kanan lillahi ta'ala menjadi ikhlas. Nah, tipsnya adalah apa? Di antara tipsnya adalah memang kita perlu mengkomitmenkan diri kepada Allah. Itu di antara salah satu di antaranya ya. Mungkin pastinya akan banyak. Yaitu apa? Kita bahasanya tasdidun niyah, memperbaharui niat. Kira-kira misalnya hari ini saya kurang berhasil, kenapa? Oh, karena saya ingin dipuji. Maka akan saya belokkan. Memang ini membuat kecewa. Ini apa? Misalnya, jadi nggak harus misalnya besok niatnya mencari muka, besoknya lagi bisa lillahi ta'ala. Karena apa? Karena dalam hal kebaikan itu Mas, perlu yang namanya satu pembiasaan, yang kedua paksaan.
Oke. Jadi kadang-kadang orang itu pertama kali ikut kajian misalnya ya, Iya. pertama kali karena terpaksa, karena mencari cewek kayak Atau karena diajak temennya. diajak temennya atau karena terpaksa Iya. kebetulan diboncengin temennya, delalah temennya belok ke kajian. Kajian. Nah, itu memang harus ada paksaan dulu. Kadang-kadang bukan paksa, jelas-jelas terpaksa. Karena dia tuh biasanya nongkrong, ini kok di kajian kan Iya. terpaksa itu kan ya. Ternyata setelah dia menikmati, nah, tambah ikhlas, itu ya bukan hanya karena apa, justru malah pengen datang kajian. Nah, itu sudah mencapai derajat keikhlasan. Kalau begini Ustaz, ada orang melakukan amaliyah ya Ustaz ya, entah itu ke kajian atau bahkan secara pribadi dia tuh melakukan amal kebaikan setiap harinya itu kan. Itu karena sudah terbiasa ya sudah dilakukan saja. Tanpa tadi memikirkan niat itu gimana Ustaz? Ya, jadi biasanya orang yang sudah menjadi terbiasa, sudah menjadi rutinitas dalam hal kebaikan, itu dulunya sudah melewati hal tersebut biasanya. Jadi dulunya sudah berperang. Betul. Berperang dengan digoda ini, digoda itu, dicaci ini, dicaci itu, sudah tidak mempan. Nah, itu sudah menjadi karakter. Oh, jadi karakter ya? Ya, kalau tadi kan pembiasaan dulu ya. Jadi levelnya tadi terpaksa, terus terpaksa, terbiasa menjadi terus dilanjutkan lagi ya. Akhirnya menjadi karakter yang luar biasa. Iya. Jadi sudah menjadi nggak bisa diapa-apakan kalau sudah seperti ini, mesti lurus kayak gitu. Iya, karena sudah kuat tadi ya, sudah baru sudah melakukan itu. Ya, jadi dulu awal-awal juga sudah step-step atau tahap-tahap yang digoda orang, itu sudah dilewati. Sehingga apa? Menjadi yang karakter luar biasa itu yang tetap menjalankan kebaikan. Dan itu nggak perlu niat, memang sudah karakternya menjadi baik. Berarti artinya itu sudah selesai dengan niatnya itu ya? Ya, sudah selesai dengan cobaan yang sebelum-sebelumnya. Contoh misalnya orang pengen qiyamul lail, pengen istiqomah. Iya. Itu dari awal-awal pasti berat. Harus pakai alarm dulu, harus kadang-kadang dibangun, kadang-kadang sesi gagalnya kesiangan dan sebagainya. Apalagi musim hujan kayak gini saat. Iya, musim hujan dan sebagainya. Nah, itu kalau sudah dia melewati, itu otomatis bangun sendiri, ya, itu sudah menjadi karakter yang luar biasa. Iya. Tapi ke tahap itu kan tidak semudah yang kita lihat sekarang. Karena kalau panjenengan pertanyaannya kan karena sekarang sudah orangnya mesti apik terus. Iya, artinya kan ada proses di situ. Ya, jadi ada proses di situ. Jadi kadang-kadang nggak perlu niat lagi. Sehingga itu memang karakternya luar biasa. Nah, berarti ini kan saja ada ending, berarti orang itu sudah istiqomah kan gitu. Ya, jadi sudah istiqomah. Tahapnya setelah ikhlas ya istiqomah. Oh gitu berarti setelah ikhlas nanti ada istiqomah gitu ya. Cuman kan istiqomah juga sama. Ada orang istiqomah di jalan yang jelek juga bisa. Ada ke kiri juga ada ke kanan. Juga ke kanan juga bisa. Iya. Cuman kita kan mengatakan nek wis niat berarti apa ya juga belum tentu juga. Niat jelek juga bisa. Iya. Kalau sudah ke kanan atau tidak mungkin bisa ke kiri, ya bisa ke kiri saja juga. Ya. Kan banyak godaan juga ya. Kalau sudah ke kanan terus ke kiri terus namanya kan istiqomah. Istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam keburukan. Nah, kan sama juga. Jadi itu bertahap yang seperti itu. Kalau misalkan Ustadz, kita pengen punya amaliyah dengan niat yang tadi lurus, terus ada keikhlasan di situ juga nanti bisa istiqomah setiap saat, setiap hari atau setiap bulan, itu gimana Ustadz? Nah, tadi berarti kita tahap yang tadi konsisten dalam kebaikan itu sudah disebut istiqomah. Nah, stepnya tadi yang dari cobaan, dari berat, dari harus pakai jam beker atau apa dan sebagainya. Kalau sudah konsisten, nah itu namanya istiqomah. Istiqomah itu kalau diterjemahkan tadi sudah konsisten. Jadi bahkan kalau secara kata-katanya ya nggak perlu yang orang yang konsisten dalam kebaikan ya, nggak perlu yang kelihatan wah atau kelihatan mengeluarkan uang misalnya atau mengeluarkan magic apa. Kalau dia bisa konsisten dalam kebaikan itu sudah al istiqomah khairun min alfi karomah. Lebih baik daripada 1000 keramat yang model-model apa-apa. Nah, itu karena tadi ya sudah melalui beberapa fase itu ya.
berapa fase dan cobaan dan sebagainya sehingga menjadi karakter yang luar biasa. Kita sebut karakter yang luar biasa karena sudah konsisten dalam kebaikan. Nggak perlu lagi cuman cobaan apa sudah pernah dilewati semua. Sehingga cuman cobaan kecil-kecil apa sudah khatam ibaratnya. Tapi apakah juga bisa Ustadz ketika orang sudah punya karakter kebaikan tadi sudah istiqomah ya kita sebut ya, juga nanti bakal berhenti atau bisa digoda Ustadz? Ya, kalau bukan biasanya ya mungkin secara teori ya, yaitu kalau sudah konsisten biasanya memang agak sulit. Nah, cuman ya tetap bisa, namanya juga manusiawi. Iya. Kadang-kadang sudah konsisten tapi nggak ada tanggapan misalnya. Sudah konsisten kalau misalnya dalam sekarang dunia digital konsisten ngupload tapi tetap segitu. Iya. Itu ya bisa saja berubah pikiran pastinya karena nggak ada apresiasi dari yang lainnya bisa. Yang like sedikit tadi. Tapi kalau memang dia konsisten terus, ya itu pun algoritma kayak TikTok kayak tahu orang ini konsisten. Nah, itu juga butuh apresiasi. Nah, itu sebagaimana Gusti Allah. Iya. Kalau dia konsisten kebaikan, ya Gusti Allah kan ini orang baik ini. Kalau misalkan orang sudah niatnya tulus, ikhlas, sudah istiqomah, tapi apa yang dia harapkan tidak tercapai. Itu gimana Ustaz? Nah, memang makanya itu harus yang sering-sering namanya kita tadi ya, tasdidun niyah, memperbaharui niat. Jadi mengevaluasi diri. Apa yang kita sudah lakukan, sudah apakan, itu perlu juga kita evaluasi. Makanya sebelum tidur atau apa, hari ini saya ngapain dan sebagainya. Misal kayak saya sering, misal ya, saya sendiri ya, habis ngisi di Dais atau di mana, atau ngaji di mana, itu saya mengevaluasi diri. Kira-kira tadi materi saya itu enak, atau saya pas ngisi di pengajian itu puas untuk saya sendiri kenapa misalnya besoknya ada yang nggak menggunakan lagi misalnya, yang kurang apa? Artinya evaluasi diri gitu ya? Evaluasi diri. Nah itu diantara tajdidun niyah, memperbarui niat. Jadi kalau sudah konsisten dalam kebaikan, takutnya saking kebaikannya akhirnya terjadi bosen. Iya. Ada titik jenuh tuh ya. Terjadi titik jenuh. Sehingga malah menjadi orang apa? Yang sangat kontra terhadap hal itu. Karena wis tahu, wis mentok. Nah ini kan jadi berat. Makanya ada tadi tasdidun niat itu ya, memperbarui niat itu biar ini amalia tetap jalan tuh ya, tetap istiqomah itu kan. Kalau itu sudah di fase yang konsisten, di fase yang konsisten. Kalau kita yang membahas tentang the power of niat, powernya niat itu ya tadi niat itu punya power sendiri. Sudah punya keistimewaan sendiri gitu ya. Bahkan sampai ke niat yang jelek pun, misalnya niat yang ke kiri pun kita katakan ya, itu ya punya power. Ada orang ya ngejar cewek misalnya, bahkan sampai dia yang nggak terduga pun tetap akan dilakukan. Itu kan jenenge power niat. Iya, kekuatan niat walaupun negatif. Misalnya pengajian tadi, konsisten karena bagi-bagi door prize 200.000 per sekali hadir. Itu ya akan konsisten terhadap berangkat walaupun dengan yang negatif. Jadi itu mempunyai power sendiri. Jadi niat pun juga walaupun itu negatif tetap punya power, punya kekuatan. Makanya dalam hal mungkin yang kita tema yang sekarang ini kan kita memberi gambaran yang sedemikian. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Biar kita juga tahu, kira-kira walaupun saya itu sebenarnya semangat ngapain toh. Bisa saja orang semangat karena ini, karena itu. Nah, setelah kita mungkin memperjelas yang sedemikian ini di forum ini, ya barangkali menjadi evaluasi diri. Bisa saja karena saya itu mencari duniawi. Bisa saja karena saya itu mencari tadi ya, kalau dalam dunia digital mencari viewer, mencari likes, mencari apa follower. Nah, ini penting Ustaz. Kan ini kan dunia kan sudah ada di dalam HP ya tadi. Kan orang apapun di-upload atau di-posting buat status. Biar niatnya kita tulus, nggak kemana-mana nih, atau ke kanan lah biar ikhlas itu. Itu gimana Ustaz? Kan kita nggak bisa nolak hal kayak gini itu lah. Ya sebenarnya setiap orang punya beda fase masnya. Ada orang kita kan tadi sudah mempunyai ciri atau mempunyai fase. Fasenya apa? Fase terpaksa, jadi biasa, jadi terakhir menjadi luar biasa. Nah sama, kadang-kadang orang misalnya ya
berada dalam dunia kebaikan misalnya, terus dia posting. Nah, bisa aja dikomentari oleh orang mencari apa kebaikan atau pengen dipuji orang dan sebagainya. Cuman kan kalau dia sudah menjalankan seterusnya terus-menerus ya akan menjadi luar biasa sendiri. Jadi kadang-kadang keikhlasan itu nggak harus kita ukur sekarang, Mas. Sekarang misalnya nggak ikhlas tetap aja terus. Yang penting kebaikan itu ya. Yang penting kebaikan. Jadi enggak apa-apa yang awal-awal itu nggak ikhlas, tapi kan ada continue tuh. Nah, makanya kalau misalnya dalam dunia digital misalnya belum ikhlas nggak apa-apa, lanjut aja. Belum ikhlas kalau misalnya dalam dunia digital belum ikhlas mencari like, mencari terus aja, lanjut aja, nggak apa-apa. Nanti ada di titik di mana ya, ternyata atau mungkin algoritma terbaca atau akhirnya jadi ikhlas dan sebagainya. Ya itu semuanya punya fase masing-masing. Jadi punya proses ya. Ya punya proses dan fasenya kita jenjangnya masing-masing itu. Saat sekarang ini kita ke Ramadan. Kan ini kan mau Ramadan kan, biar niatnya juga bagus, mendapat pahala ikhlas, kemudian ada istiqomah amaliyah di bulan Ramadan. Ini gimana Ustaz? Ya, jadi kalau tadi mengenai niat di bulan Ramadan kita sudah bahas agak banyak ya Mas ya. Tentang caranya, tempatnya, terus perbedaan puasa. Karena kan mohon maaf Ustaz, saya potong, ada banyak hal di bulan Ramadan apalagi budaya di kita kan. Ada takjil, ada buka bersama. Itu malah di luar ibadah yang sifatnya itu dianjurkan oleh Islam kan. Nah itu apakah juga perlu kita juga niatkan untuk kebaikan atau bagaimana itu? Iya. Jadi di antara kebaikan yang ada di bulan Ramadan yang mungkin di luar daripada Ramadan ya tadi itu yaitu bagi-bagi takjil. Terus sahur on the road, bagi-bagi makanan sahur dan sebagainya. Nah, kalau kita membahas tentang niat apakah menghasilkan pahala dan tidaknya ya nggak apa misalnya kita niatnya hanya effort atau hanya seneng-seneng sama temen, tapi seneng-senengnya kan dalam kebaikan, positif. Bagi-bagi takjil, kan keren kan gitu. Betul. Dan keren. Jadi, tapi juga jangan sampai ketika orang buka bersama nanti lalai sholat maghrib itu loh. Nah itu juga. Nah, ada orang bukber bukan hanya maghrib, ya nanti isaknya atau bahkan nggak terawihnya. Kalau jadwalnya orang 30 hari bukber terus kan nggak terawih. Iya betul. Dan sebagainya. Jadi kita harus benar-benar menjaga niat itu biar nggak ke kiri ya saja. Nah, kan itu. Kadang kebaikan juga bisa ke kiri Ustaz. Iya. Jadi ya apapun sholat juga bisa menjadi ke kiri, zakat bisa menjadi ke kiri dan sebagainya. Sehingga dalam kita membahas ini kan tujuannya agar bagaimana niat itu menjadi ya pastinya kita pengennya yang positif. Atau keikhlasan atau yang terbaik sampai menjadi karakter yang terbaik dan sebagainya. Itu harapannya yang di situ. Oke. Kan niat itu kan dalam hati ya Ustaz ya. Bisa enggak Ustaz ketika kita sendirian itu, bahkan di kamar atau dimanapun tempatnya itu, benar-benar jaga dari niat yang tulus untuk Allah atau untuk kebaikan itu? Ya. Kalau tadi kalau malam hari itu sifatnya evaluasi. Kalau niat itu kan tadi ya bersamaan dengan melakukan sesuatu. Jadi kalau malam hari atau apa kita kurang ini kurang itu berarti sifatnya adalah evaluasi diri. Sifatnya adalah berarti itu evaluasi atau introspeksi diri gitu ya. Memperbaiki diri. Biar ke depan itu lebih baik lagi gitu kan. Lebih baik lagi. Nah, oke Ustaz, ini karena waktunya dibatasi ini mungkin ada closing statement tentang tema malam ini. The power of niat, monggo Ustaz. Iya. Jadi niat itu mempunyai power. Ya, intinya ya, mempunyai kekuatan tersendiri. Orang bisa semangat, bisa berubah, bisa tambah tambah semangat dan sebagainya. Nah, cuman harapan kita dalam keterangan ini atau dalam tema ini adalah bagaimana kita semangatnya itu karena lillah. Semangatnya itu karena positif. Karena hal-hal kebaikan, karena hal ibadah dan sebagainya. Itu adalah harapannya. Sehingga ada hal-hal yang tidak baik, misalnya ya tadi riya, bisa sombong dan sebagainya. Nah, oleh karenanya dalam harapan pada kesempatan kali ini semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang niat baik, menjadi orang-orang hamba-hamba yang ikhlas, menjadi hamba-hamba yang
amal ibadahnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu Amin, wa taala dan menjadi orang-orang yang berkarakter luar biasa, Amin. karakter dalam kebaikan. Amin Allahumma amin. Terima kasih Ustadz sudah memberikan banyak ilmu kepada kita semuanya. Pemirsa Mejiti TV, para penonton, sahabat Ngopi dan pendengar Dodais dimanapun Anda berada. Demikian Ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak gelap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.